kondisikan kita untuk supaya lebih dekat gitu kan. Kondisikan dengan membaca ayat kursi misalnya, atau dengan Allahumma apa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan berucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, tema pembahasan kita masih di sekitar bagaimana kita berupaya untuk menumbuhkan, ya, memiliki jiwa yang sehat atau jiwa yang bersih. Wa nafsi wa ma sawwaha tadi disampaikan oleh Imam. Jadi demi jiwa dan penyempurnaannya, gitu kan, di surat Asy-Syam itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu dua potensi, yaitu jiwa yang cenderung kepada keburukan dan cenderung kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang yang mengotorinya. Jadi yang menarik, kita memang harus memahami, ya, di dalam surat Shad, itu surat ke-38 ayat ke-72, itu kan ada 3 ayat berangkai. Di situ Allah menceritakan bahwa aku akan menciptakan manusia, begitu, dari tanah. Kemudian ketika sampai ke ayat ke-72, Allah katakan fa'idza sawaituhu, maka ketika aku sudah sempurnakan bentuk fisik dari manusia itu, karena kan di ayat sebelumnya disebut bahwa manusia pertama itu diciptakan dari tanah, itu Allah yang mengabarkan begitu. Nah, kemudian di ayat 72-nya disebutkan fa'idza sawaituhu, maka ketika aku sudah sempurnakan bentuk wujud dari fisik manusia itu, yang dari tanah itu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, katanya, kemudian aku tiupkan, gitu, ruh ke dalam bentuk fisik itu. Faqa'u lahu sajidin, gitu kan, maka hendaklah kalian, gitu kan, memberi penghormatan, gitu kan, dengan bersujud. Itu perintah kepada para malaikat waktu itu. Maka semua bersujud, kan, kecuali iblis. Nah, konteks yang mau kita pahami adalah bahwa Allah dengan jelas menginformasikan kepada kita, gitu, bahwa kita ini dibentuk tadi dari 2 unsur, gitu. Ada unsur fisiknya dari tanah, kemudian wa nafakhtu fihi, kemudian aku tiupkan ruh ke dalamnya, gitu, ruhku di situ, ruhi.
di terjemahan lain disebut sebagai ruh ciptaanku gitu. Nah kemudian yang menarik di surat As-Sajdah ayat 7, nah kalau tadi kan surat Shad ya, ayat 7:2, nah ada 7-nya nih. Di surat As-Sajdah ayat 7 itu Allah berfirman dengan konten yang sama tetapi dengan redaksi yang berbeda. Allah di situ berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi," gitu. Kemudian dia menyempurnakannya. Yang dimaksud menyempurnakan adalah menyempurnakan bentuk fisiknya. Kalimatnya kan perhatikan sama tuh. "Tsumma sawwahu," kemudian aku sempurnakan dia, maksudnya bentuk fisik itu. "Wa nafaha," kemudian aku tiupkan fihi ke dalamnya min ruhihi, dari ruhku gitu Mas. Allah meniupkan ruh ke dalam bentuk fisik manusia itu. Nah kalau di ayat 7 surat As-Sajdah itu kalimat berikutnya menarik memang, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, nah qalilan ma tashkurun. Kemudian aku jadikan katanya pendengaran, penglihatan, kemudian afidah. Afidah itu seperti akal lah gitu, kolbu, kemampuan untuk berpikir. Kalau tadi kan aku jadikan pendengaran, penglihatan, dan afidah, maksudnya kemampuan berpikir. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Ini patut direnungkan ayat ini. Nah yang menjadi poin kita itu adalah persoalan bahwa kita ini tadi memiliki dua unsur. Karena memang proses penciptaannya berasal dari dua elemen tadi. Ada tanah yang nanti menjadi fisik, dan ada ruh yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad itu. Nah yang ruh inilah yang kemudian menjadi aspek ruhaniah kita gitu maksud saya. Sedangkan yang tanah menjadi fisik kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya kepala, rambut, seluruh anggota tubuh yang bersifat fisik. Itu tadi unsur dasarnya, bahan penciptaannya adalah tanah. Nah sementara aspek ruhaniah kita, kemampuan berpikir, kemampuan membayangkan, kemampuan merencanakan, perasaan sedih, gembira, suka, cinta, benci gitu kan. Nah itu adalah unsur ruhaniah, itu berasal dari ruh yang ditiupkan oleh Allah. Nah sejak awal kita sudah berbicarakan bagaimana peran dari kedua unsur ini. Nah kita ini hidup kan karena ada dua perpaduan gitu kan, antara jasad dengan ruh tadi bersatu, maka hiduplah kita. Nah ketika ini berpisah, itulah yang disebut kematian gitu. Nah bedanya ketika ini berpisah gitu kan, jasad hancur gitu, bau, busuk, kemudian hilang, hancur. Sementara ruh ini abadi, kembali kepada sang penciptanya yang dulu meniupkan gitu kan ke dalam jasad itu, kembali kepada Allah. Maka ruh inilah yang abadi. Nah persoalannya adalah kita ini tadi seringkali terpedaya gitu ya, tertipu, terlena dengan lebih memperhatikan kepada aspek fisik. Nah, sementara aspek ruh, ya aspek ruhaniah itu sering agak terabaikan. Saya sering katakan berulang-ulang, kalau kita batuk saja sedikit, flu atau pilek atau pusing, maka kita segera menyadari bahwa ada yang sakit dalam jasad kita. Maka dia mulai berpikir bagaimana mengobatinya, maka dia pun pergi ke dokter. Tetapi ketika tadi ruhaniah kita gitu, jiwa kita agak kurang sehat, seringkali kita agak kurang menyadarinya gitu Mas. Agak kurang menyadarinya. Nah maka kita coba cek ya, kira-kira jiwa atau aspek ruhaniah yang agak kurang sehat itu seperti apa gitu.
Ini penting tadi. Kalau jasad kan ketika agak panas badan, ini indikator nih ada masalah. Kemudian kepala agak pusing, kan itu yang paling umum. Suhunya naik, kemudian agak panas gitu kan. Tetapi kemudian dia merasa agak dingin menggigil, kemudian disertai dengan kepala pusing, mungkin disertai dengan sakit di perut gitu. Itu adalah indikator-indikator dari jasmani yang kurang sehat. Nah, sekarang coba kita analisis bagaimana kita bisa menandai gitu kan jiwa-jiwa atau aspek ruhannya yang sedang kurang sehat gitu maksudnya. Nah, ini penting untuk kita coba renungkan bersama. Yang pertama, Bapak Ibu, tentu jiwa yang kurang sehat itu ada gradasi gitu ya, ada rentang. Ada yang kurang sehatnya itu sangat berat gitu misalnya. Sama lah seperti penyakit fisik kan juga, kalau sudah ginjal kemudian cuci darah itu kan berat banget itu. Tapi kalau sekedar pusing saja gitu, kemudian sekedar naik suhu sedikit, itu mungkin masih ringan. Begitu juga dengan kurang sehatnya jiwa, itu bergradasi dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Yang paling berat apa? Tidak meyakini keberadaan Tuhan gitu maksudnya. Itu namanya penyakit jiwa yang paling berat. Jadi ketika dia berpikir bahwa kehidupan ini terjadi dengan mengikuti sistem alam gitu misalnya, semuanya berproses sebagaimana alam terjadi, sehingga dia menafikan gitu kan, tidak mengakui kehadiran Tuhan sebagai sang pencipta. Padahal logikanya sangat mudah, tidak mungkin ada sesuatu tanpa ada yang menciptakan. Itu logika paling mudah. Nah, dia mengingkari itu artinya penyakit jiwa yang paling berat. Karena kalau itu sudah didapat, maka kita tidak akan lagi bicara mengenai yang lainnya lah, karena penyakit beratnya sudah melekat dalam dirinya. Nah, kita mungkin lebih banyak bercerita mengenai bagaimana jiwa-jiwa yang kurang sehat tapi pada tahapan ringan gitu, yang kita alami sebagai seorang yang beriman gitu. So, kalau tadi tidak mengakui adanya Tuhan, itu sudah di luar konteks kita, itu sudah kafir lah. Nah, sekarang ini kita sebagai orang beriman, penyakit beratnya tidak ada lah gitu, tapi penyakit ringan mungkin ada kita rasakan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ketika kita ini merasa malas untuk berbuat kebaikan, merasa malas untuk beribadah, terasa berat. Nah, maka itu sinyal, maksud saya, tolong hati-hati, itu sinyal, artinya jiwa kita sedang agak kurang sehat gitu maksudnya. Kita kan pernah merasakan ya, suatu saat rasanya semangat banget itu maksudnya, ingin sekali berzikir, ingin sekali sholat, ingin sekali berinfak. Jadi ada semangat yang luar biasa untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah. Di sisi lain kita merasakan tadi terasa malas, terasa berat begitu untuk berbuat kebaikan. Nah, maksud saya, ketika terasa berat ya, terasa malas, itu artinya sinyal bahwa jiwa kita agak kurang sehat. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan kekhusyuan gitu di dalam beribadah. Nah, itu juga tolong kita cek kita masing-masing saja. Saya tidak akan menuduh siapapun, tetapi itu juga berangkat dari pengalaman empiris gitu kan, yang saya rasakan, dan pasti semua manusia merasakannya, tidak terkecuali para ustadz, para kiai, para habaib merasakan. Jadi terkadang kita merasakan ketika sholat kok sepertinya hambar gitu maksudnya, kurang nikmat gitu maksudnya, kurang khusyuk. Jadi kurang nikmat, kurang khusyuk, dan itu berlaku termasuk juga ketika membaca Quran gitu kan, ketika berzikir, zikir lisan berkumandang tetapi tidak terasa gitu kenikmatannya, tidak menyentuh, tidak khusyuk. Nah, itu garis bawahi maksud saya, jiwa kita agak sedikit kurang sehat, teman. Agak kurang sehat di situ. Maka ya tentu nanti akhirnya kan pertanyaan yang paling penting adalah terus bagaimana ini gitu kan, ketika kita mendapati itu gitu,
mendapati terasa berat, terasa malas untuk melakukan kebaikan, dan tadi tidak merasakan kenikmatan dan kehusuan ketika kita beribadah. Nah, tentu yang paling pertama harus dilakukan adalah beristighfar, Bapak Ibu. Beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Beristighfar berulang-ulang, kemudian bertobat. Ya, kan saya sering katakan beda antara beristighfar dengan bertobat. Kalau beristighfar itu kita memohon ampun kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah maafkan kami, ya Allah ampuni kami. Mungkin ada yang salah gitu kan dalam diri kami, mungkin ada maksiat yang kami lakukan gitu. Mungkin ada kekeliruan yang kami lakukan, mungkin ada tindakan-tindakan berlebihan, tindakan-tindakan yang melampaui batas yang kami lakukan, baik yang disadari maupun tidak, gitu maksudnya, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Itu penting ya Bapak Ibu, karena terkadang ini tidak mudah bagi seseorang untuk mengenali kekeliruan, gitu maksudnya. Pasti salah saya, gitu maksudnya. Itu dia berpikir berkali-kali, rasanya saya tidak salah, tetapi dia tidak merasakan tidak merasakan kenikmatan gitu ketika beribadah, tidak merasakan kekhusyuan ketika beribadah, dan terasa berat untuk beribadah, gitu maksudnya. Nah, maka langkah pertama adalah beristighfarlah. Kalau kita sanggup menemukan apa maksiat yang menjadi penyebab gitu tadi, jiwa kurang sehat, maka itu bagus. Maka ketika beristighfar, kita langsung menuju kepada kesalahan itu maksudnya. Itu yang disebut sebagai istighfar yang spesifik. Ya Allah, ampuni kami atas perbuatan A, perbuatan B, perbuatan C, gitu maksudnya. Dan itu dialog saja pribadi kita dengan Tuhan, tidak perlu disampaikan kepada orang. Itu kan bedanya dengan ajaran di di tetangga sebelah ya, teman-teman di Kristen itu kan harus melapor kepada kepada pendetanya gitu, kemudian menyampaikan apa kesalahannya, apa aibnya gitu. Kita tidak, langsung kepada Allah. Dan boleh kita tadi menyebut perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang kita ingin memohon ampun kepada Allah gitu. Itu namanya istighfar yang spesifik dalam hati sampai. Tapi jika tadi kita belum sanggup menemukan itu gitu, apa ya, maka sampaikan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, gitu kan, maafkan tindakan-tindakan kami yang berlebihan, gitu kan, tindakan-tindakan kami yang melampaui batas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, gitu, yang disadari maupun tidak disadari, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Sudah Allah Maha mengetahui, sungguh Engkau Maha mengetahui, wahai Allah, terhadap apa yang kami kerjakan. Nah, maka ini langkah pertama maksud saya ketika tadi kita merasakan jiwa yang kurang sehat itu gitu. Nah, barulah taubat, gitu maksudnya. Taubat itu artinya ya kita berusaha untuk kembali kepada Allah. Dengan apa? Dengan tadi menyesali gitu kan, maksiat yang itu gitu, perbuatan dosa yang itu disesali gitu, kemudian sekarang berusaha untuk kembali kepada Allah. Itu yang disebut sebagai wa atubu ilaih gitu, aku bertobat kepadanya. Maka istighfar yang lengkap itu kan tadi astagfirullah wa atubu ilaih gitu maksudnya. Aku mohon ampun kepada Allah, tapi wa atubu ilaih, aku bertobat kepadanya. Nah, itu sudah lengkap maksudnya. Nah, kalau misalnya merasa kurang cukup juga gitu kan dengan statement yang pendek itu, maka silakan dipanjangkan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ujungnya sama, wa atubu ilaih. Maka awali dengan kita mohon ampun, kemudian bertobat. Nah, setelah itu mulailah tadi untuk membersihkan diri ya dari sebenarnya kalau kata Atoilah ya, yang mengarang buku Al-Hikam itu kan terkenal sekali itu. Kalau kata dia, apa sebenarnya yang menjadi
sumber ya, sumber hati yang kotor ya, atau jiwa yang kurang sehat gitu. Kalau kata dia sumbernya satu, ketika ini saya kira bagus untuk kita, ketika orang itu menjadikan nafsu sebagai komandannya, katanya gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya itu selalu menuruti keinginannya gitu maksudnya, selalu mengikuti nafsu-nafsunya gitu. Dan nafsu itu bisa dirasakan, segala sesuatu yang terasa menyenangkan gitu maksudnya. Nah, dia cenderung katanya mengikuti itu. Itu apabila mengatakan begitu, dan silakan bisa dirasakan. Kalau dalam bahasa psikologi, Bapak Ibu, ini kan ada seorang ahli psikologi yang dulunya seorang dokter, namanya Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu dia mengatakan begini, katanya elemen kemanusiaan itu ada 3, kata dia ya, ada disebut dengan id, ego, superego kan. Id, ego, superego. Ini bahasa Jerman, karena dia waktu itu di Jerman, pernah lama hidup. Id, ego, superego. Id itu adalah semua dorongan katanya. Misalnya keinginan makan, keinginan minum, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk seksual, semua keinginan itu adalah id. Jadi dia menyebutnya sebagai ya ini ada di wilayah perut lah gitu. Semua yang bersifat keinginan dorongan itu namanya id. Yang kedua ego. Kata dia ego itu adalah ini, kemampuan bernalar. Sangat sedang tidur, pulas-pulasnya, apalagi malam tidurnya terlambat nih. Jam 1 baru tidurnya. Maka ketika jam 4 lewat 35 misalnya sudah berkumandang azan, masih terasa berat. Maka kalau dia mengikuti nafsunya, maksudnya keinginannya tadi, hawa nafsunya, ya maka yang ada adalah tidur itu. Kan itulah yang menyenangkan maksud saya. Dan bangun itu luar biasa berat. Nah, maka ketika tadi kita mengikuti kata nafsu-nafsu itu gitu, pokoknya enaknya tidur ya tidur gitu kan. Enaknya makan ya makan. Enaknya rekreasi ya rekreasi gitu. Semua yang enak-enak diikuti, itu namanya menuhankan hawa nafsunya. Dan itu yang menjadi katanya sumber utama nanti jiwa itu kurang sehat. Jiwa kurang sehat. Nah, kita kembali ke apa tadi, tanda-tanda ya, untuk penting kita ketahui yang menandai bahwa jiwa kurang sehat. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, ketika orang tidak beriman, itu penyakit yang paling berat. Yang kedua, ketika tadi dia tidak merasakan ketika dia merasakan malas ya, berat untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, ketika dia merasakan tidak merasakan kenikmatan ya, tidak khusyuk ketika dia beribadah. Nah, kemudian ada yang lain lagi yang berkaitan dengan dia tidak merasa menyesal. Nah, ini tipis sekali, artinya sudah ibarat penyakit itu agak ringan gitu. Dia tidak merasa menyesal ya, tidak merasa sedih ketika ada kebaikan yang terlewatkan, itu maksudnya. Ini sudah sangat tipis sekali itu. Jadi ibarat penyakit tadi kan, kalau tidak meyakini Allah itu sudah penyakit berat banget itu, bahkan tidak lagi dianggaplah dalam wilayah pembahasan kita gitu. Tapi mungkin ada yang jantung, ada yang paru, sampai terakhir mungkin ada yang kutil gitu kan, ada yang paru gitu. Itu yang kecil-kecil. Nah, yang ini termasuk keadaan kurang sehat tetapi keringan. Jadi dia tidak merasa sedih gitu, tidak merasa menyesal ketika ada kebaikan yang terlewat gitu. Misalnya begini, ketika dia terbiasa qiyamul lail, tahajud gitu, walaupun mungkin sekedar 2 ditambah 1 menjadi 3 gitu kan, 3 ditambah 4 ditambah 1 menjadi 5, artinya tahajudnya misalnya 6, kemudian witir 1 menjadi 7 atau 11 secara keseluruhan. Dia mungkin terbiasa. Nah, suatu hari dia kemudian terlewat itu gitu. Itu kemudian dia merasa sedih gitu maksudnya. Merasa menyesali, ya Allahu Akbar. Tadi saya tidak
qiyamul lail, itu gara-gara misalnya semalam saya terdorong untuk nonton bola misalnya, karena mungkin dia tadi kembali lagi ke nafsu tadi, kan nafsunya ingin bola ini final gitu misalnya, bola ini final, itu kan nafsu maksudnya, kesenangan, maka dia kemudian meluangkan waktunya tadi, karena jadwalnya jam 2 misalnya, dibuka jam 2 muncul, ternyata sampai jam 3 gitu misalnya, dia ikutin, wah senang dia, gembira itu, ya karena tadi nafsu itu, begitu tertidur jam 3, akhirnya mulainya lewat itu maksudnya. Nah, kalau dia tidak merasa sedih gitu, tidak merasa menyesal gitu, itu artinya agak kurang sehat gitu maksudnya itu. Tapi Allahu Akbar, ya Allah maafkan kami. Nah, itu artinya ada perasaan menyesal di situ. Kemudian dia mohon ampun, astagfirullah ya Allah, itu sehat. Maka ini silahkan didetek begitu perasaan-perasaan itu. Nah, ada lagi yang tidak merasa sedih ya, tidak merasa menyesal ketika bermaksiat. Nah, ini berat malah. Jadi bermaksiat tetapi tidak merasa sedih gitu, tidak merasa menyesal gitu. Kesalahan apapun, mungkin dia tiba-tiba berbicara agak keras gitu kan, mungkin dengan anak gitu kan, mungkin dengan adik, mungkin dengan tetangga. Kemudian dia merasa mungkin dia agak tersakiti ya dengan perkataan saya gitu misalnya. Nah, maka ketika dia mengingat perkataan saya mungkin menyakiti dia, kemudian dia tidak menyesal gitu maksudnya, tidak merasa menyesal, tidak sedih gitu, itu artinya ada yang kurang sehat dalam diri kita. Seharusnya Allahu Akbar, ya Allah, seharusnya saya tidak begitu gitu misalnya. Ada penyesalan di situ. Karena kan Nabi mengajarkan kepada kita kan untuk santun gitu kan, kasih sayang kepada semua orang beriman, kemudian sampaikanlah kebaikan dengan cara yang baik, semuanya adalah baik. Maka ketika dia merasakan tadi salah gitu yang saya sampaikan kepada dia, maka dia kemudian menyesal. Jadi merasa sedih, merasa menyesal dengan satu tindakan keburukan atau maksiat itu bagian dari jiwa yang sehat, berfungsi dengan baik. Sebab Bapak dan Ibu ketika tadi dia bermaksiat tidak sedih, bermaksiat tidak menyesal, artinya apa? Artinya kolbunya itu kan berarti sudah hitam gitu maksudnya. Sebab kalau kolbu itu putih ya, kolbu itu putih itu artinya bersih tadi, maka ketika dia melakukan dosa, maksiat, kesalahan, kekeliruan, kezoliman, jadi silakan bahasanya yang manapun itu yang paling tepat, itu bisa kekeliruan, kesalahan, kezoliman, maksiat itu gitu. Kata Nabi kan itu seperti noda hitam yang menempel di hati yang bersih itu gitu. Maka dia merasa tidak enak gitu maksudnya. Kok ada yang nempel gitu maksudnya. Itu kalau secara fisik gitu ya. Kok ada yang nempel, nggak enak dia. Nah, nggak enak itu terasa tadi di jiwanya, menjadi gelisah, menjadi sedih gitu kan, jadi tidak enak. Maka dia segera kemudian beristighfar, Allahu Akbar, ya Allah maafkan kami, ya Allah ampuni kami, menyesali maksudnya terhadap perbuatan itu. Maka kemudian dia hilang tuh yang hitam itu. Tapi kan kata Nabi, kalau dia melakukan kezaliman satu kali, kemudian dia tidak merasa apa-apa gitu, terus berulang sampai menutupi. Nah, kalau sudah menutupi itu yang hitam itu, ya orang tidak lagi merasakan apa-apa ketika berdosa gitu maksudnya, menjadi biasa. Nah, ini sudah berat maksud saya penyakitnya. Ketika dia tidak merasakan sedih atau menyesali dengan satu perbuatan dosa atau kekeliruan, artinya sudah mengeras hatinya itu, dan itu semakin berbahaya gitu. Maka kita harus melakukan deteksi dini dan cepat gitu untuk mengoreksi hati-hati kita ini, langsung disadari. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di antara tanda-tanda jiwa atau hati yang kurang sehat juga adalah ketika merasa diri lebih baik. Misalnya, saya kalau ke masjid saya datang paling dulu misalnya. Terus kalau di masjid saya berada di barisan paling depan misalnya. Kemudian pokoknya semua kebaikan dia melakukan paling awal. Itu kalau disebut di Quran itu kan as-sabiqunal awwalun ya.
Jadi orang yang berbuat kebaikan itu lebih dulu. Itu bagus nggak? Bagus. Karena kalau di surat Al-Waqiah itu kan yang kan ada 3 golongan ya di Al-Waqiah itu. Kalau orang yang saya anjurkan Bapak Ibu untuk membaca bila perlu menghafal ya surat Al-Waqiah gitu. Jadi kan ada disebut wa ashabul maimanatu ma ashabul maimanah. Nah, jadi golongan kanan katanya. Kemudian wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, golongan kiri. Wasabiqun as-sabiqun, dan para as-sabiqun katanya. Nah, sabiqun itu adalah orang-orang katanya yang kalau berbuat kebaikan itu paling dulu. Orang kanan, golongan kanan selamat, itu di Al-Waqiah itu. Kemudian golongan kiri celaka. As-sabiqun lebih selamat lagi. Jadi itu as-sabiqun, golongan kanan dan golongan kiri. Nah, as-sabiqun itu salah satu penafsirannya di surat Al-Waqiah itu adalah orang yang kalau berbuat kebaikan dia paling dulu. Kalau zaman Nabi mah seperti Abu Bakar lah gitu. Asal Nabi mengatakan sesuatu, maka dia yang lebih dulu gitu melakukan itu. Maka tadi ketika berinfak dia paling dulu gitu kan. Ketika zakat dia paling dulu. Ketika menolong orang dia paling dulu. Ketika menjenguk orang sakit dia paling dulu. Ketika ke masjid dia paling dulu. Ketika di shop dia paling dulu gitu. Itu namanya as-sabiqun. Nah, cuma maksud saya jangan sampai gitu kan hal-hal yang luar biasa bagus itu kemudian menyebabkan hati apa? Merasa saya paling soleh gitu maksudnya. Saya lebih baik dari yang lain. Itu yang saya sebut sebagai sakit hatinya. Itu artinya kita sedang diserang oleh penyakit gitu maksudnya. Karena gini Bapak dan Ibu, ibadah itu kan ini sering juga dibahas oleh para ulama ya, dan itu punya rujukan hadis. Ibadah itu kan terbagi dua, ada ibadah lahiriah, ada ibadah batiniah gitu maksudnya. Ibadah lahir itu yang terlihat ini. Kalau sholat lahiriah itu kan yang fikih itu, ilmu fikih itu lahiriah. Misalnya sholat itu yang membatalkan apa gitu kan. Kemudian bagaimana urutannya dari mulai takbir, kemudian baca doa iftitah, baca Fatihah, dan ruku, sujud, kemudian tidak boleh bergerak. Itu lahiriah itu namanya ibadah lahiriah. Iya. Tetapi setiap ibadah, setiap aktivitas itu punya ibadah batiniahnya gitu maksudnya. Punya aktivitas batiniahnya itu selalu. Karena tadi, jadi ini ceritanya itu berangkat dari konsep tadi bahwa Allah menciptakan kita dua unsur tadi, fisik dan ruh gitu. Maka semua hal di dunia ini mesti memiliki dua itu. Ada unsur fisiknya, ada unsur ruhnya. Ketika kita beraktivitas, ketika kita beribadah juga ada dua itu, ibadah lahiriah dan ada ibadah batiniah. Nah, maka ketika sholat Allahu Akbar gitu maksud saya, ruku, sujud, maka kemudian itu ibadah batiniahnya bagaimana gitu maksudnya. Ibadah batiniahnya adalah ya Allah dalam hati kan, batiniah kan tidak tampak, hanya ada dalam hati kita. Ya Allah, sungguh kami menegakkan sholat ini semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Untukmu kami menegakkan sholat, kepadamu kami mengabdi, kepadamu juga kami akan kembali. Kemudian dia membayangkan bahwa Allah berada di dekatnya, menyertai. Maka kemudian dia ingin menunjukkan ketundukan dan kepatuhan gitu dengan berdiri kemudian ruku dan sujud. Jadi Bapak Ibu, berdiri kemudian ruku dan sujud itu di dalam hati kita itu harus merasakan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah gitu maksudnya. Allah memerintahkan saya untuk menyembah gitu maksudnya. Dan bentuk penyembahan itu adalah dengan berdiri gitu, kemudian dengan ruku, dan kemudian dengan merundukkan tubuh sampai ke bumi gitu. Itu adalah bentuk penyembahan. Kan di Quran disebut sembahlah Allah sampai kamu merasa yakin kan.
Yakin itu dimanai sampai mati gitu, tapi juga sampai merasa kita betul-betul yakin gitu. Allah menyertai kita, kemudian saya sedang tunduk patuh kepadanya. Dan ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas berbagai nikmat yang kau anugerahkan kepada kami, dan sebagai bentuk syukur kami kepadamu adalah dengan ketaatan kami kepadamu, dan bentuk ketaatan itu ya Allah kami menegakkan sholat. Itu pun adalah tadi maksudnya bercerita di dalam hati, walaupun tidak harus diucapkan. Nah itu artinya sudah bentuk ibadah batinnya. Kemudian akibatnya apa? Akibat dari peristiwa itu, maka ketika dia sudah keluar masjid pun gitu, ya Tuhan, sungguh Engkau selalu berada menyertai kami. Karena kan tadi ketika sholat kan begitu, maka dia kemudian merasakan kehadiran Allah gitu dalam setiap waktu dan ruang gitu. Nah itu sebagai bentuk ibadah batiniahnya gitu maksud saya. Sholatnya sudah berhenti kan sampai dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai itu sholat lahiriahnya. Tapi sholat batiniahnya akan terus begitu kan dilakukan, karena bentuknya tadi dia meyakini dan dia menyadari bahwa Allah bersama dirinya dimanapun dia berada gitu kan. Kan begitu di surat Al-Hadid, Allah menyertaimu dimanapun kamu berada. Maka terus dia merasakan kehadiran Allah itu juga. Itu sudah sholat batin terus. Maka disebut di situ kan bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kan di setiap waktu dan ruang, bukan hanya pada sholat maksudnya. Jadi orang yang sholatnya sudah sampai dengan sholat batiniah gitu, ibadah batiniahnya, maka dia akan sholat di setiap waktu dan ruang, tetapi batinnya gitu maksudnya. Itu tadi menyadari kehadiran Allah. Kemudian dia terjaga dari perbuatan fahsya dan munkar. Karena itu disebut oleh Allah kan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti dia sudah sanggup memasuki wilayah ibadah batiniah yang akan terbawa ke mana-mana. Nah jadi kita harus tetap merawat jiwa kita untuk tidak merasa hebat, tidak merasa soleh, tidak merasa lebih baik. Nah bagaimana caranya? Caranya adalah jangan kita memikirkan kebaikan kita gitu, tapi yang harus kita pikirkan adalah kesalahan kita, itu kan, dosa-dosa kita, maksiat kita, aib kita, itu yang harus kita pikirkan gitu maksudnya. Maka dengan cara memikirkan itu, kita selalu merasa kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Maka yang keluar dari mulutnya adalah selalu beristighfar gitu, karena ingat dosa-dosanya gitu. Walaupun mungkin dia sudah sholat di depan, sudah datang lebih awal, sudah qiyamul lail, tetapi dia masih terus beristighfar gitu. Karena apa? Dia menyadari dan masih mengakui banyak kekeliruan yang dia lakukan. Nah maka dengan cara memikirkan aib sendiri, kesalahan sendiri, itu kita akan kurang fokus gitu untuk mengatakan bahwa saya baik, saya soleh, kemudian orang lain itu akan terhindar. Jadi untuk kebaikan sudah kita lupakan, itu serahkan aja kepada Allah. Tetapi untuk aib, kesalahan, dosa terus kita pikirkan untuk supaya diistighfari gitu. Maka orang itu tidak akan lepas dari istighfar. Nah ini diantara bagaimana kita mensiasati jiwa-jiwa yang kurang sehat. Nah kemudian diantara tanda lain di mana jiwa ini kurang sehat adalah ketika kita merasa senang ya melihat orang lain mendapati kesulitan, ini maksudnya. Allahu Akbar. Jadi ketika melihat orang lain terpuruk gitu kan, mengalami kesulitan gitu kan, terkena musibah, itu senang gitu. Itu diantara jiwa yang kurang sehat. Itu malah termasuk agak berat gitu. Jadi dia sedih ketika melihat orang lain bahagia gitu, dan dia merasa bahagia ketika melihat orang lain sedih. Jadi terbalik gitu. Itu kurang sehat. Kurang sehat. Artinya kita harus menandai betul. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya Bapak Ibu, saya sudah sampaikan di minggu yang lalu kan. Di bulan yang lalu.
Coba kita berlatih untuk memikirkan begini, wahai Allah, sungguh segala sesuatu itu telah Engkau tentukan, dan itu sudah Engkau tentukan untuk setiap makhluk, termasuk untuk setiap orang. Jadi rezekinya gitu kan, nikmatnya gitu kan, celakanya gitu kan, jabatannya, pekerjaannya, sungguh semuanya sudah Engkau tetapkan, gitu maksudnya. Dan itu tidak akan ketukar gitu. Masa Allah tertukar gitu maksudnya. Jadi ketika Allah menciptakan itu sudah ditetapkan dengan berbagai takdirnya tuh. Si Anu nanti akan menjadi apa? Bagaimana siapa istrinya gitu kan? Bagaimana keadaan rezekinya? Apa pekerjaannya? Di mana dia akan tinggal? Berapa lama dia akan tinggal di situ? Bagaimana dia nanti matinya? Itu semua sudah. Nah, maka ini bagian dari iman kan? Beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir Allah gitu. Maka yakini dulu itu. Kalau itu sudah yakin, maka nanti ketika kita mendapati orang misalnya mendapatkan nikmat gitu, baru saja diangkat menjadi pejabat apa gitu, baru saja dia membeli mobil, baru saja dia membeli tanah, baru saja dia membangun rumah gitu, maka kita harus paham betul, sadar betul bahwa semuanya itu dalam izin Allah dan ketetapan Allah, jadi tidak akan ketukar gitu. Maka ketika kita tidak ridho gitu, tidak ridho tuh, kenapa dia ya? Gitu. Kemudian ada sedikit berontak di situ, ada sedikit penyesalan, ada sedikit sakit, artinya kita tidak ridho. Masalahnya bukan tidak ridho dengan dia mendapatkan kebaikan, tetapi langsung maupun tidak, artinya kita sedang tidak ridho dengan takdir Allah. Bayangkan, itu sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kemudian kita tidak meridhoinya gitu dengan cara kita membenci peristiwa itu gitu. Maka kata ulama-ulama zaman itu, ya saya selalu bergembira dan bahagia katanya, apapun yang terjadi pada diri saya dan pada orang lain, karena semuanya sudah ditetapkan. Kenapa kita harus kemudian menggalau dan memikirkan dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan gitu maksudnya? Maka dengan cara begitu akan sedikit mengobati. Semuanya sudah Allah tetapkan, sudah Allah izinkan. Nah, yang kedua kemarin dengan cara apa? Dengan cara kita berlatih mendoakan orang lain, Bapak Ibu. Kan bulan lalu tentang itu temanya. Bagaimana kita berlatih gitu kan, mengamalkan, mendoakan orang lain, termasuk mendoakan mohon ampunan. Jadi tetangga-tetangga kita, siapapun lah orang-orang beriman yang kita kenal, ya doakan. Minimal mendoakan permohonan ampun. Dan itu kan ayatnya jelas kemarin yang kita bahas bulan lalu, yaitu tentang surat Muhammad ayat ke-19 yang fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, katanya. Ketahuilah, kata Allah tadi, tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika, hendaklah kamu mohon ampun atas dosa-dosamu. Jadi kita memohon ampun kepada Allah atas dosa kita. Tapi kalimat berikutnya kan, walil mu'minina wal mu'minat, dan hendaklah kamu juga memohonkan ampunan untuk saudara-saudaramu yang beriman. Nah, maksud saya dengan mendoakan orang lain, Bapak Ibu, maka akan tumbuh nih, akan seperti dikondisikan jiwa kita ini untuk memiliki rasa rasa kasih sayang gitu pada orang lain. Masa kita sudah mendoakan dia masih timbul juga kebencian gitu maksudnya. Dan kalau terus-menerus doakan gitu, maka kebencian yang semula ada dalam jiwa itu tiba-tiba akan berubah tadi dengan kasih sayang gitu maksudnya. Analoginya apa? Analoginya Bapak Ibu, kita punya kolam nih, airnya keruh gitu. Caranya nggak usah langsung kita buang gitu kan air kotor itu, karena mungkin butuh energi. Sudah gini aja, kita aliri saja kolam yang berwarna air itu dengan air bersih gitu maksudnya. Aliri saja terus dengan air bersih, maka nanti secara bertahap gitu air kotor itu akan tergantikan gitu maksudnya. Karena kan posisinya mengalir terus, aliri dengan air bersih, maka dia akan mengalir. Maka nanti lama-lama air kotor porsinya berubah gitu,
air kotornya semula 100%, sekarang menjadi 90% karena air bersih masuk. Nanti lama-lama air bersih terus masuk, air kotornya menjadi 10%. Jadi ketika di dalam jiwa kita misalnya tadi ada perasaan-perasaan iri, ya, perasaan-perasaan dengki, perasaan tidak ridho orang lain mendapatkan, maka sudah kita masukkan aja tadi hal-hal yang baik-baik tadi, dengan mendoakan kita, kan mungkin dengan berbuat baik, dengan semua doakan, maka nanti jiwa-jiwa itu kemudian tiba-tiba akan mulai tergeser gitu oleh yang bersih, yang kotor kemudian mulai. Nah ini diantara tanda-tanda kemungkinan jiwa kita sedang kurang sehat. Nah kiatnya tadi sudah sampaikan di awal. Jadi pertama beristighfar dulu kepada Allah, ya Allah ampuni kami, mungkin saya salah nih ya Allah, mungkin saya salah ya Allah, ampuni. Kemudian menyesali, itu namanya bertobat. Kemudian setelah itu kiat yang disampaikan para ulama itu tadi, jangan ikuti hawa nafsu, kita kendalikan, cut. Ketika misalnya rasanya enak tidur, cut perasaan itu, kemudian segera bangun, kemudian segera tegakkan qiyamul lail misalnya gitu. Maka sertailah katanya setiap peristiwa, setiap momen itu dengan jangan melupakan berzikir kepada Allah. Dan setiap momen itu ada zikirnya gitu. Itu juga cara tadi untuk mengkondisikan. Ketika mau tidur ya baca ayat kursi misalnya gitu maksudnya. Maka itu sedang kondisikan kita untuk supaya lebih dekat gitu kan. Kondisikan dengan membaca ayat kursi misalnya, atau dengan Allahumma bismika Allahumma ya wa bismika amut, ayat kursi dibaca. Kalau masih belum puas juga dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, belum puas juga tambah dengan kulhu, al-falak, an-nas, belum puas juga, semua lakukan. Artinya untuk membersihkan gitu kan, berzikir dengan membersihkan. Maka nanti tidurnya dalam keadaan malaikat menjaga kita. Maka ketika bangun pun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami menjalani kematian. Karena tidur itu mati. Kan itu artinya alhamdulillahilladzi ahyana, setelah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami menjalani kematian. Kita puji Allah. Maka di hadis disebutkan kalau setelah dia berdoa itu kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lanjutkan dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kata hadis dia berdoa katanya, maka doanya dikabulkan. Dan ketika katanya dia lanjut kepada sholat, maka sholatnya diterima. Gitu. Itu bunyi hadisnya begitu. Jadi memang harus dikondisikan tadi dengan berzikir di berbagai ruang dan waktu. Ketika dia masuk ke kamar mandi pun kan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais, dengan nama Allah aku berlindung kepadanya dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setiap momen itu ada upaya untuk menghadirkan Allah dalam pikiran kita gitu. Itu namanya berzikir. Ketika mandi pun boleh nggak kita misalnya di dalam hati ya Allah sehatkan badan kami misalnya kan, bersihkan jiwa kami, tentramkan hati kami, selamatkan kami. Dalam hati boleh dalam hati. Kan tidak boleh berzikir di kamar mandi itu kan ketika itu bersuara. Kan wudhu di kamar mandi juga kadang-kadang, tapi kan sarannya bismillahnya kan juga jangan zahir gitu, jangan berbunyi, tapi dalam hati bismillah. Kalau kita berwudhu di kamar mandi, karena kan tidak boleh berzikir, tapi dalam hati boleh. Maka ketika mandi pun boleh, ketika minum boleh nggak sambil berdoa ya Allah sehatkan badan kami, kemudian bersihkan jiwa kami, tentramkan hati kami, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada pada kami. Ketika minum boleh banget itu. Dan dengan begitu kita tetap berharap kepada Allah, dan jangan lupa kita juga sedang berzikir kepada Allah menghadirkan itu. Nah, itu maksud saya diantara upaya-upaya kita untuk terus membersihkan jiwa kita. Jam 6 pas
Jika ada yang bertanya silakan. Jika tidak, alhamdulillah kita bisa segera mengakhirinya gitu. Silakan Pak Sudirman. Waalaikumsalam. Iya, betul. Itu masih ada kaitan dengan itu. Itu kan yang dulu pernah saya sampaikan di surat Asy-Syu'ara ya, ayat 88 dan 89 yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kamu akan sampai pada satu hari di mana, ini kata Allah nih, harta dan anak-anak tidak berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, biqalbin salim. Jadi hati yang selamat itu kurang lebih sama dengan hati yang bersih gitu. Jadi hati yang bersih, hati yang selamat itu kurang lebih sama, karena hati yang selamat adalah hati yang bersih gitu. Dan kalau hati bersih ya maka selamat gitu. Dan jika hati bersih, jika hati bersih, maka dia akan selamat dan juga hatinya akan tenang gitu. Maka muncul juga jiwa yang tenang. Ini satu rangkaian. Maka nanti muncul di ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu. Jadi jiwa yang tenang itu ya akan diperoleh ketika jiwanya bersih. Nah, maka tadi semua upaya untuk membersihkan jiwa itu harus kita tempuh gitu. Nah, salah satunya ada tadi, ketika kita beribadah, tolong juga jangan hanya beribadah fisik, jangan hanya beribadah lahiriah. Apakah penting ibadah lahiriah? Harus, bukan penting lagi, harus. Karena kan sholat harus ada fikihnya, ada wudhu, ada takbir, itu namanya fikih sholat, itu namanya ibadah lahiriah. Tetapi tolong juga disertai, diperhatikan ibadah batiniahnya. Bagaimana tadi kita mengatur kebersihan hati, kebersihan jiwa ketika kita menjalani ibadah itu. Ada unsur ikhlas di situ, ada unsur keyakinan penuh kepada Allah, ada unsur ketundukan dan kepatuhan, ada unsur rasa syukur kepada Allah gitu. Ada unsur kerinduan kepada Allah, itu namanya ibadah batiniahnya, itu maksudnya yang harus menyertai setiap bentuk ibadah lahiriah yang kita lakukan. Dan itu berlaku pada semua ibadah, termasuk ketika berinfak, menjenguk orang sakit, ketika saum, ketika haji, semuanya harus disertai dengan ibadah batiniahnya itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan doa kifat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah suruk ya?